Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Aditya Haryanto Ramdhani. Dan saya Yanur Pramana Samsudi. Dan saya Niken Abelia. Ya, kami di sini ingin melakukan perhitungan yaitu peramalan inflasi Kabupaten Jember menggunakan metode ARIMA. Ini adalah latar belakangnya. Statistik adalah cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, atau mengatur, menyajikan, menganalisa, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka. Sehingga sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian dan makna tertentu. Ini dikutip dari Sudiono tahun 2001. Analisis deret waktu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan suatu nilai dari waktu ke waktu dan untuk meramalkan nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Tujuan dari analisa data sekarang yaitu untuk meminimasi resiko dan faktor-faktor ketidakpastian. ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average merupakan salah satu model peramalan yang berbasis time series dikembangkan pada tahun 1960. Tahun ramalan yang cukup memuaskan untuk jangka peramalan yang panjang. Dikutip dari perkataan Lial dalam BA tahun 1988. Dari latar belakang di atas, maka kami mengambil judul tentang peramalan inflasi Kabupaten Jember menggunakan metode ARIMA. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini kami memiliki tiga tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tahapan model ARIMA untuk data inflasi Kabupaten Jember. Yang kedua, mengetahui cara menentukan model terbaik pada model ARIMA untuk data inflasi Kabupaten Jember. Dan yang terakhir, mengetahui hasil peramalan yang diperoleh untuk 3 periode ke depan menggunakan model ARIMA untuk inflasi Kabupaten Jember. Ada 3 poin ya. Ada deret waktu. Deret waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu variabel yang diambil dari waktu ke waktu dan dicatat secara berurutan menurut waktu kejadian dengan interval waktu yang tetap. Stasioner pada varians. Data dikatakan stasioner pada ragam atau varians apabila fluktuasi data tidak terlalu besar dari waktu ke waktu. Sebagai upaya perbaikan terhadap data yang tidak stasioner pada ragam dapat dilakukan transformasi. Selanjutnya ada stasioner pada rata-rata. Data dikatakan stasioner pada nilai tengah apabila pada plot autokorelasi titik-titik data tersebar di sekitar area rata-rata. Apabila data tidak stasioner pada nilai tengah atau pada rata-rata, maka dapat dikonversikan menjadi deret stasioner melalui diferensiasi. Selanjutnya ada autokorelasi dan autokorelasi parsial. Fungsi autokorelasi atau autocorrelation function yang biasa disebut ACF merupakan penugas di dalam analisis deret waktu, di mana autokorelasi adalah hubungan deret waktu dengan deret waktu itu sendiri dengan selisih waktu atau lag 0, 1, 2 periode atau lebih. Autokorelasi juga dapat dikatakan sebagai suatu statistik yang menggambarkan hubungan antara nilai-nilai dari peubah yang sama pada periode waktu yang berbeda. Autokorelasi dapat digunakan untuk memeriksa apakah data bersifat acak, stasioner, ataupun musiman. Sedangkan fungsi autokorelasi parsial atau partial autocorrelation function yang biasa kita sebut PACF digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan linear antara data ZT dengan ZT plus K. Nah, untuk datanya sendiri, kita menggunakan dalam penelitian ini ya, kita itu menggunakan data inflasi Kabupaten Jember yang diambil setiap bulan dalam hitungan satuan persen dari alamat situs yang ada di bawah ini. Nah, data inflasi Kabupaten Jembernya yang tadi di dalam link yang sudah tertera pada slide sebelumnya, ini ada data dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yanwar. Baik, terima kasih Adit. Selanjutnya adalah sebaran plot data. Sebaran plot data dari inflasi dalam bentuk persen di Kabupaten Jember itu bisa dibilang stasioner. Bisa dilihat di presentasi ini, di slide ini, bahwa memang plot data ini terlihat stasioner. Oke, selanjutnya adalah plot ACF atau auto correlation function untuk inflasi Kabupaten Jember itu. Untuk plot ACF ini hanya terdapat satu spike, yaitu di leg pertama di angka 0,4%, 0,4 di baris auto correlation-nya. Sisanya tidak ada spike-nya. Dan selanjutnya adalah plot PACF. Dari plot PACF ini juga terdapat spike satu di leg pertama di angka 0,4. Dan untuk penetapan model sementara, di ACF ACF ini yang tidak ada spike itu ada di nomor 4, yaitu tidak punya spike pada semua leg, dan di PACF-nya juga tidak punya spike pada semua leg. Dan maka dari itu operator-operatornya di
Yang keempat itu di non musiman dan musimannya juga tidak ada operator, musimannya juga tidak ada operator. Sisanya memiliki operator-operator. Ya, di nomor 1 itu modelnya AR, ARP, dan di musimannya modelnya ARP kali P pangkat S. Yang kedua, operator-operatornya adalah modelnya MAQ dan musiman, dan untuk musimannya adalah modelnya MAQ kali Q pangkat S. Yang ketiga, operator untuk non musiman itu modelnya ARP atau MAQ. Dan untuk di musimannya adalah modelnya ARP kali P pangkat S atau MAQ kali Q pangkat S. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, itu modelnya ARMA PQ untuk non musimannya. Dan untuk musimannya adalah modelnya ARMA PQ kali PQ pangkat S. Oke, selanjutnya sebagaimana yang sudah dijelasin sama Yanwar tadi, pada plot ACF kita itu terdapat satu spek, yaitu di mana pada leg 1 dan pada plot PACF terdapat spek pada leg 1. Artinya kita akan memperoleh model AR1 atau MA1. Untuk model AR1 pada tabel final estimate of parameter dapat kita lihat nilai p-value dari AR1 yaitu sebesar 0,003 dan untuk nilai residualnya yaitu sebesar 0,097856. Dan untuk nilai p-value dari uji box Pearce ujung box nilai p-value-nya yaitu 0,728. Dan untuk model MA1 dapat kita lihat dari tabel final estimate of parameter nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,001 dan untuk nilai residualnya yaitu sebesar 0,095562. Dan untuk tabel box Pearce ujung box dapat kita lihat nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,897. Kemudian di sini kita akan menentukan model terbaik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa model yang baik adalah model yang memiliki nilai residual atau nilai MS paling kecil. Jika kita membandingkan model AR dengan MA, dapat kita lihat model MA memiliki nilai MS paling kecil dibandingkan model AR1, di mana nilai MA1 nilai residualnya yaitu sebesar 0,095562. Artinya, pada penelitian kali ini kita akan menggunakan model MA1. Selanjutnya di sini kita akan menguji parameter model dengan hipotesis H0-nya yaitu parameter sama dengan 0, H1 parameter tidak sama dengan 0. Dengan taraf signifikansi 5%, jika dilihat dari tabel final estimate parameter dapat kita lihat nilai p-value-nya yaitu 0,001. Sebagaimana yang kita ketahui kriteria uji yaitu tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Karena nilai p-value 0,001 kurang dari alpha 0,05, artinya tolak H0. Maka kesimpulannya parameter tidak sama dengan 0 atau parameter signifikan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan diagnostik, di mana hipotesis H0-nya yaitu model sudah memenuhi syarat cukup, H1 model belum memadai. Dengan taraf signifikansi 5%, dapat kita lihat dari tabel box Pearce ujung box, nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,808. Dengan kriteria uji tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alpha. Karena di sini nilai p-value 0,868 lebih besar dari alpha 0,05, maka H0 diterima. Artinya model sudah memenuhi syarat cukup atau model layak untuk digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanwar. Baik, terima kasih Ken. Selanjutnya adalah penerapan model untuk peramalan. Peramalan yang dimulai dari periode 56. Peramalan untuk periode 56 ini adalah sebesar 0,213897. Untuk batas bawahnya minus 0,39781 dan batas atasnya adalah 0,8256. Dan angka sesungguhnya adalah 0,31. Dan periode 57, ini peramalannya adalah 0,256791. Batas bawahnya minus 0,41494 dan batas atasnya 0,928523. Dan angka sebenarnya adalah 0,91. Dan periode 58, ini peramalannya 0,258068. Untuk batas bawahnya minus 0,41372 dan batas atasnya adalah 0,929851 dan actual number-nya adalah 0,46. Oke, untuk terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami, itu tahapan model A5, Outer Aggressive Integrated Moving Average, untuk data inflasi Kabupaten Jember, yaitu plot data, hitung ACF, gambaran korelogram, hitung PACF, dan gambarkan korelogramnya juga. Penetapan model sementara menentukan model terbaik, pengujian parameter model, pemeriksaan diagnostik, dan penggunaan model untuk peramalan. Cara menentukan model terbaik pada model A5 untuk data inflasi Kabupaten Jember, yaitu membandingkan nilai MS model AR1 dengan nilai MS model MA1. Model terbaik yaitu model yang memiliki nilai MS paling kecil, karena nilai MS model AR1 yaitu 0,097856 lebih besar dibandingkan nilai MS model MA1 yaitu 0,095562. Maka model terbaik untuk peramalan inflasi Kabupaten Jember menggunakan model MA1. Dan untuk ramalan inflasi Kabupaten Jember untuk 3 bulan ke depan, yaitu Agustus 2022 sebesar 0,213897%, untuk September 2022 sebesar 0,256791%, dan untuk Oktober 2022 sebesar 0,258068%. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami.